Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uji komprehensif pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan pertama LPTK YN Sultan Gorontalo tahun 2023 dengan teruji Irmawati Walahe dibuka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, diawali dengan membaca Al-Quran. Disilakan pada saudara teruji untuk membuka surat Luqman, dibaca mulai dari ayat 12. Nanti saya sampaikan berhenti baru berhenti. Silakan dibaca. Baik, Buka. terima kasih Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yazkur fa innama yazkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusrik billah inna sirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskur li wa liwalidayka ilayyal masyir. Wa in jadaka ala an tusrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marzi'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Cukup. Dilanjutkan dengan menulis. Diberikan waktu 1 menit untuk menulis. Silakan. Ya. Ambil alat tulis. Yang ditulis ayat yang dibacakan tadi ya. Ya, cukup. Coba diperlihatkan apa yang sudah ditulis. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saudara teruji, saya ingin konfirmasi tentang kesiapan saudara-saudara dalam melaksanakan, mengimplementasikan kurikulum 2022, kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa perubahan kurikulum ini didasarkan pada perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga perlu
pembaharuan pada bidang pendidikan termasuk di dalam proses pembelajaran menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Nah, kurikulum Merdeka sebagaimana kita ketahui bersama semenjak adanya perubahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, paradigma pendidikan di Indonesia itu berubah dari teacher center menjadi student center. Nah, kurikulum 2023 ini tetap berorientasi pada student center, di mana posisi guru adalah sebagai mediator, fasilitator untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya persilakan pada saudara untuk melaksanakan atau mendemonstrasikan terkait dengan kurikulum Merdeka, bagaimana saudara menampilkan kegiatan pembukaan. Kan di dalam kegiatan belajar mengajar itu ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup atau pendahuluan, lalu kegiatan inti, dan ada penutupnya atau yang diinginkan adalah saudara mampu mendemonstrasikan kegiatan pembukaan. Tentu harapannya adalah di dalam pembukaan ini item-item yang ingin dinilai ya terkait dengan bagaimana membuat suasana belajar menjadi menarik, bagaimana persiapan mengajar, dan seterusnya menarik minat dan perhatian peserta didik, membuat peserta didik merasa berkepentingan terhadap materi yang dibelajarkan, bagaimana kemudian saudara melakukan evaluasi, ya langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang sebagaimana telah saudara persiapkan di modul ajar yang saudara upload di RPP ini. Kira itu pengantar saya, disilakan saudara mendemonstrasikan kegiatan pembukaan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kemarin Ibu sudah membagikan link mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi Ibu berharap adik-adik sudah membaca materi tersebut ya. Nah, sekarang sebelum masuk pada pembelajaran inti, Ibu akan bertanya dulu mengenai materi yang sudah Ibu bagikan semalam, minggu kemarin. Nah, adik-adik, dari hasil bacaan adik-adik itu, Ibu mau bertanya, apa itu malaikat? Ya, benar. Jadi, malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Ibu mau bertanya lagi, bagaimana cara adik-adik beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Ya, benar sekali. Dengan cara meyakini bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Kemudian malaikat itu punya tugas masing-masing ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Untuk apa adik-adik belajar materi ini? Ada yang ingin menjawab? Ya, betul sekali. Jadi, adik-adik mempelajari materi ini untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga bisa membuat kita semakin berhati-hati, baik itu dalam berbicara maupun dalam berbuat. Nah, baik adik-adik. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
Ini ya. Nah, adik-adik diharapkan dapat membandingkan kelebihan malaikat dengan makhluk lain. Kemudian yang kedua, adik-adik dapat menemukan nama dan tugas malaikat dengan benar. Kemudian yang ketiga, adik-adik dapat membuat peta konsep mengenai nama dan tugas malaikat. Nah, baik adik-adik. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti ya. Nah, namun sebelumnya Ibu akan membagi adik-adik menjadi 2 kelompok. Nanti Ibu akan memutarkan satu buah video yang nantinya adik-adik akan amati. Nah, kemudian dari hasil pengamatan itu adik-adik bisa menuliskan apa yang adik-adik tidak pahami, kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan kartu yang berisi jawaban dan juga pertanyaan di mana adik-adik bisa menemukan nama dan tugas malaikat. Langkah selanjutnya kita akan membuat tema untuk proyek nanti ya, karena hari ini kita akan membuat proyek ya, peta konsep berupa peta konsep. Setelah itu adik-adik diskusikan apa yang adik-adik amati tadi dari video, kemudian apa yang Ibu bagikan lewat lembar kertas tadi, ada jawaban, juga ada pertanyaan. Setelah itu adik-adik bisa mempresentasikan hasil pekerjaan adik-adik dalam membuat peta konsep tersebut. Nah, di akhir pembelajaran, Ibu akan melakukan post test untuk menguji kemampuan adik-adik, apakah adik-adik sudah mampu menguasai materi yang diberikan atau sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan pada hari ini. Ya, setelah itu akan Ibu berikan tindak lanjut untuk sebagai tugas adik-adik di rumah nanti. Cukup ya? Ya, sampai situ ya. Tidak masuk di kegiatan inti. Ya, pertanyaannya baru pembukaan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya ingin konfirmasi kepada saudara bahwa di dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, menggunakan media atau teknologi yang teknologi IT terutama, di mana dari persiapan yang saudara buat itu, kira-kira di pendahuluan mana Anda tunjukkan di mana Anda sudah melaksanakan apa yang disebut dengan teknologi pedagogik knowledge content itu? Baik, terima kasih Pak. Di kegiatan pendahuluan itu ada saya membagikan link materi sebelum Isi materinya apa tuh? iman kepada malaikat. Oh, materi ajar sudah dibagikan sebelumnya. Oke. Sudah dibagikan sebelumnya untuk dipelajari. Kemudian ada media ajar berupa video. Ya, lalu ketika mengintegrasikan proses pembelajarannya, bagaimana Anda mengintegrasikan proses pembelajaran dengan kemampuan-kemampuan peserta didik, ya, bagaimana mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal membangun sifat kritis mereka, membangun kreativitas mereka, membangun bagaimana mereka bisa melakukan pengambilan keputusan atau merefleksi pengalaman belajarnya. Coba bisa Anda praktekkan bagaimana instruksi seperti apa yang cocok ya, bisa Anda berikan dalam membangun itu. Baik, terima kasih Pak untuk membangun
cara berpikir kritis anak-anak itu lewat. Ya, yang saya minta adalah Anda mempraktekkan itu, instruksi Oh, itu baik, baik, baik. baik itu apakah dilakukan di proses atau di kegiatan inti, di pembukaan atau kalau di pembukaan tadi hanya pengantarnya ya. Dari pembukaan sebenarnya sudah ada Pak, dari Ya, pertanyaan coba kalau teman. diisi bagaimana? Penegasan kembalinya seperti apa? Baik, terima kasih. Adik-adik, dari hasil bacaan semalam yang Ibu sudah bagikan linknya pada adik-adik, Ibu mau bertanya mengenai materi yang akan kita bahas hari ini, yakni iman kepada malaikat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa itu malaikat? Ya, benar. Jadi, malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah yang paling taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Ibu mau bertanya lagi, bagaimana, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Ya, benar sekali. Jadi, kita harus beriman kepada malaikat karena iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi, bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Ya, betul sekali. Dengan percaya dan yakin bahwa malaikat itu ada, Allah ciptakan. Pertanyaan yang terakhir, untuk apa kita harus beriman kepada malaikat? Ya, betul sekali. Jadi, kita harus beriman kepada malaikat itu untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kita juga bisa membuat eh, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, itu bisa kita kontrol ya, bisa kita jaga. Karena kita yakin bahwa ada malaikat yang mengawasi kita. Nah, adik-adik, sekarang Ibu akan memutarkan satu buah video pembelajaran. Ibu minta adik-adik untuk mengamati, kemudian menuliskan apa yang adik-adik temukan dalam video itu, dan mengajukan pertanyaan, kemudian mengkritisi video tersebut. Ya, sekarang Ibu akan putarkan satu buah video yang akan adik-adik amati dan adik-adik kritisi, kemudian adik-adik bisa berdiskusi antara kelompok mengenai materi yang akan Ibu bagikan ini. Itu saja. Menurut Anda itu sudah cukup? Ya, cukup Pak. Setelah diputarkan video, lalu kemudian mereka mengkritisinya. Mengajukan Ya, pertanyaan. oke, cukup mengaktualisasikan materi dalam kehidupan nyata di mana Anda tempatkan itu. Dari itu, untuk apa beriman kepada malaikat? Di situ dengan mereka beriman kepada malaikat bisa menambah ketakwaan dan keimanan mereka kepada Allah, kemudian mereka bisa dalam berucap dan berbuat itu bisa dikontrol. Begitu ya. Ya, mungkin selanjutnya soal critical thinking tadi sudah dapat. Namun creative thinking, ya, lalu kemudian reflective thinking, bagaimana anak-anak mencoba mengeksplorasi pengalamannya, lalu bagaimana anak-anak itu memiliki ruang yang kreatif. Nah, kira-kira instruksi seperti apa yang lalu mengaitkan dengan realitas kehidupan, mungkin oke tadi. Lalu
yaitu Anda melihat bahwa apa yang Anda lakukan itu dapat eh, memfasilitasi peserta didik untuk berpikir kritis, berpikir reflektif, berpikir apa namanya kreatif, sehingga dengan demikian bisa dilihat bahwa apa yang Anda tunjukkan itu juga mengajak peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi atau yang kita sebut dengan HOTS itu. Nah, bagaimana Anda menampilkan itu di mana? Di mana? Menampilkan cara berpikir tingkat tinggi, Pak. Ya, cara berpikir tingkat tinggi, lalu kemudian Kreatif. apa namanya creative thinking tadi yang berpikir kreatif, berpikir reflektif ya, bagaimana anak-anak merefleksikan hasil belajarnya. Ya, Kreatif itu Pak tergambar ketika mereka bisa membuat satu peta konsep, kemudian mereka bisa berdiskusi antar ya. kelompok. Lalu peta konsepnya dibuat apa? Kenapa Pak? Lalu peta konsepnya setelah selesai apa? Dipresentasikan Pak, dipresentasikan peta konsepnya, kemudian Mempresentasikan pakai apa? pakai itu Ini real class ya? ya real class, pakai LCD. Tapi selain itu, selain dipresentasikan, hasilnya juga bisa dikirimkan lewat Google Classroom. Itu pilihan ya? Ya, Pilihan. Oke. Kreativitas. Kalau berpikir tingkat tinggi bagaimana? ketika mereka mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman, mereka bisa mengamati dan menganalisis video yang Eh, diputarkan itu, Fasilitas yang diberikan oleh guru, instruksinya seperti apa sehingga mereka bisa mengamati terarah video kepada berpikir? pembelajaran. Ya, Mengamati video pembelajaran, dari situ mereka ya, bisa mengajukan pertanyaan. itu ya. Bukan mengarah kepada pemilihan kata operasional yang level kognitifnya lebih tinggi. Dengan demikian mungkin Ya, oh, mereka akan bisa satu kali. Ya, itu berarti guru bisa mengarahkan ke membantu. situ ya. Ini kan Ya, tinggal pre-memory aja. Saya sekedar memberikan kritikan saya. ya Pak. Levelnya ke itu, level kognitifnya ya diangkat. Ya, bisa Kenapa kemudian membandingkan. penyusunan TP itu ya mestinya dia sudah menggambarkan tingkat tinggi. Ya, Dengan tingkat tinggi yang rendah dia sudah terlewati, Kak. Dia sudah ya, lampaui kan begitu. Itu saja saran saya tentang hal ya itu. Pak. Oke, selanjutnya kita pindah ke hal yang berikut yang terkait dengan beberapa hal ini. Yang pertama adalah terkait dengan modul ajar yang saudara sudah siapkan. Sudah Anda upload di Space ya. Di dalam modul ya ajar yang saudara susun itu, apakah didasarkan pada teori-teori belajar? Ya, ada secara teoritik, ada juga sudah diberikan di modul teori-teori belajar ya, ada macam-macam teori belajar. Eh, Tentu teori-teori belajar ini ya didasarkan pada pengembangan teori-teori yang sebelumnya sudah ada, baik dilihat dari grand teori maupun middle teorinya, sampai kepada lahirlah pemikiran-pemikiran yang sifatnya lebih praktis tentang teori belajar tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya ingin tahu kemampuan saudara di menguasai teori itu. Kira-kira teori apa saja? Ya, Terima kasih Pak. Saya tahu ada 5 teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik. Nah, teori ini lebih mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses oke. pembelajaran. Teori behavioristik, saya dalami ya. Teori behavioristik itu kalau ketika
diimplementasikan dalam proses bagaimana? Menurut saya teori behavioristik itu ketika diimplementasikan Apa yang dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan teori behavioristik itu? Nampak pada proses pembelajaran itu tindakan-tindakan seperti apa kira-kira? Atau cara-cara seperti apa yang dilakukan guru sehingga nampak dia behavioristik? pemberian pertanyaan pemantik dari yang tadinya anak-anak tidak tahu, mereka menjadi tahu. Oh itu ya. Atau dari penerapan materi itu terhadap kehidupan sehari-hari, dari yang tadinya mereka tidak paham mengenai malaikat itu apa, bagaimana cara beriman kepada malaikat. Setelah belajar, mereka akan tahu, menjadi tahu. Oke. Jadi seorang guru menjelaskan ataupun menyampaikan tentang apa dan tugas malaikat itu. Setelah dilakukan pretest, mereka belum tahu tugas malaikat itu apa saja. Nah, memang materi seperti ini agak susah diaktualisasi ya. Pada teori Hanya pada aspek knowledge-nya saja yang mudah pada aspek kognitif. Ya, kalau sudah masuk di pengembangan sikap dan psikomotorik, materi-materi seperti ini bukan tidak boleh, tapi membutuhkan perenungan atau pemikiran yang lebih tajam lagi. Nah, oke tadi itu. Lalu teori keduanya apa? kognitivisme. Bagaimana? Teori kognitivisme ini di mana anak-anak sudah mempunyai pengetahuan awal. Kemudian guru hanya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah peserta didik miliki, itu nampak pada asesmen awal, Pak. Oh, gitu. Oh. Oke, lalu yang Yang ketiga, konstruktivisme, yakni teori ini lebih mengedepankan aktivitas siswa dalam setiap interaksi. Jadi anak dituntut untuk lebih kreatif, lebih mandiri, dan lebih berinovasi. Guru hanya sebagai pembimbing. Itu nampak pada saat kegiatan inti di mana anak-anak dibagi dalam kelompok, kemudian mereka berdiskusi, memecahkan masalah, kemudian mempresentasikan. Seperti itu, Pak. ya dengan kata lain mempresentasikan itu merefleksi Ya. pengalaman belajarnya ya, gitu. Ya. Jadi reflektif. Ya. Oke, lalu yang berikut. Teori berikut, teori sibernetik. Teori ini sejalan dengan perkembangan abad 21, di mana teori ini lebih berkaitan dengan online, internet, dan teknologi masa kini. Itu nampak pada link Google Classroom. Anak-anak kan diajarkan untuk belajar di situ lewat Classroom, lewat link yang dibagikan, seperti itu. Lewat Itu saja. penggunaan teknologi. Itu saja. Sudah Lewat 5 itu. presentasi. Kan Sudah mereka 5 teori ya. menggunakan, ya, Sudah 5 teori. Ya. satu lagi. Apa itu? Humanistik, Ya. teori yang memanusiakan manusia. Dalam hal ini peserta didik, guru itu hanya sebagai motivator dan fasilitator pada saat siswa belajar. Jadi guru hanya memberikan motivasi, kemudian memfasilitasi. Itu tergambar pada saat mereka membuat peta konsep. Guru itu hanya mengamati, kemudian apa yang salah akan Dengan kata lain sama dengan yang Anda praktikkan tadi ya. iya, seperti Itu manis. Memandang peserta didik itu manusia yang memiliki akal pikiran, memiliki potensi dan seterusnya ya. ya. Itu namanya humanis sehingga perlu dihargai manusia itu. Ya, oke. Nah, selain humanis kira-kira di Anda punya rancangan modul ajar itu didasarkan pada teori belajar apa yang Kalau lebih dominan?
Yang paling dominan saya kognitivisme, Pak. Konstruktivisme, karena itu menuntut siswa untuk beraktivitas sendiri, lebih mandiri dan berinovasi. Yang paling dominan menurut saya di situ, di konstruktivisme. Karena dari awal Lalu didukung pembelajaran oleh apa? ya, Didukung oleh apa? didukung Menuju oleh mereka bisa membuat peta konsep itu. bukan didukung oleh teori belajar apa yang Oh, didukung oleh pada dia ideal? kognitivisme. Ada Oke, pertanyaan cukup, pemantik dia. cukup. Saya berharap Anda mau memilih yang ke terakhir itu apa? Humanisme, Bukan, yang berkenaan sibernetik. dengan IT, Oh, sibernetik. sibernetik. Nah, jadi sibernetik itu terkait dengan konsep cyber pedagogi. Ya, ini cocok untuk kurikulum merdeka menggunakan memanfaatkan teknologi digital di dalam proses pembelajaran. Itu sekedar saran saya ke depan ya, guru sudah harus pintar-pintar merancang media, menggunakan teknologi digital di dalam memfasilitasi dan memediasi peserta didik agar potensinya berkembang gitu. Ya, itu ya terkait dengan yang pertama. Yang kedua, di dalam penyusunan modul ajar itu kan ada TP, ada ATP. Ya, TP itu apa ya? Tujuan pembelajaran, Oh ya, Anda sudah mulai menyesuaikan dengan ya. Kalau ATP, alur tujuan pembelajaran. oke. Eh, Penyusunan TP itu bagaimana cara menyusun TP? Eh, untuk merumuskan TP itu, Pak, mengacu pada CP. CP yang sudah ada, yang tertuang pada BSKAP nomor 008 tahun 2022. Jadi dalam menyusun tujuan pembelajaran itu kita mengacu di CP. Kalau untuk pendidikan agama Islam itu ada 5 elemen. Quran, kemudian akidah, akhlak, fikih, dan sejarah. Nah, dalam Oke. menyusun tujuan pembelajaran ini ada 3 cara. Yang pertama kita merumuskan langsung dari CP. Jadi apa yang ada di CP, apa yang ada di BSKAP itu kita copy paste, kemudian kita buat menjadi tujuan pembelajaran. Dan yang kedua menganalisis lingkup CP. Kemudian kita kaitkan dengan konten yang akan kita ajarkan. Misalnya saya kan mengajarkan iman kepada malaikat. Itu dia termasuk pada elemen akidah. Jadi saya analisis CP-nya. CP itu kan mendalami 6 rukun iman. Jadi saya kaitkan dengan konten mendalami 6 rukun iman, iman kepada malaikat. Seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga mungkin lintas elemen CP. Jadi ada yang saya sebutkan tadi 5 elemen itu, kemudian kita gabungkan dan menghasilkan satu tujuan pembelajaran. Oke. Lalu penyusunan ATP-nya gimana? Lewat tujuan pembelajaran. Jadi kita rancang Coba ATP yang kamu susun di dalam modul ajar apa ya? bagaimana, Pak? ATP yang disusun di dalam modul pembelajaran bagaimana? Itu alur tujuan pembelajaran itu membandingkan malaikat dengan makhluk lain, kemudian menemukan nama malaikat beserta dengan tugasnya, kemudian membuat peta konsep. Oke. Lalu terkait dengan modul ajar yang saudara buat itu, saudara sudah persiapkan itu, kan biasanya dalam ini pilihannya model 1 atau model 2? Model 2, Pak. Oke, dalam model 2 itu lebih lengkap ya, lebih lebih oke di dalam model 2. Oke, sekarang di model 2 itu kalau tidak salah ingat bahwa di situ eh, s- satu modul ajar bisa mencakup beberapa kali pertemuan. Seperti itu ya. Ya, Nah, ketika memilih pendekatan pembelajaran,
apakah di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu Anda memilih satu pendekatan saja, misalnya katakanlah hanya PBL Tidak, atau PJBL, ya gitu. Kalau PBL ya harus PBL semua atau PJBL PJBL semua. Apakah begitu? tidak Pak. Oh, Pada gimana? pertemuan pertama saya menggunakan pendekatan pembelajaran PBL. Kemudian yang Lalu, sekarang saya menggunakan pendekatan pembelajaran PJBL. jadi tidak harus ya, tergantung karakteristik materinya ya Ya Pak. untuk memilih pendekatan tadi. Ada PBL yang bisa didekati, apa? Ada materi yang materi atau konten pembelajaran yang bisa didekati dengan PBL, ada pula yang dengan PJBL. Oke. Kalau PBL berapa langkah yang saudara tahu? 4 langkah. Apa-apa 4 langkah itu? Mengidentifikasi masalah, menganalisis, mengeksplorasi, dan menentukan solusi. Ya, bukan aksi ya. Iya, aksi, di rencana aksi terakhir. Menentukan solusi, di situ ada rencana aksi. Oke. Kalau PJBL berapa langkah dia? Ada 6 langkah. Ya. 6 langkah itu mulai dari apa? Sama, hampir sama dengan PBL tadi. Oke, Pertama, cukup. Kita pindah ke yang berikutnya ini karena diberi waktu. eh Masih tetap di komponen modul ajar. Yang ingin saya tanyakan adalah komponen-komponen yang ada dalam modul ajar itu kan ada tujuan. Ya, tadi tujuan saudara sudah jelaskan ya, penyusunan tujuan. Lalu ada materi ajar ya. Di samping materi ajar apa komponen penting lainnya? Ada, kalau kita melihat ada 5 langkah, 5 komponen itu apa? ada Jadi ada tujuan, asesmen, ada materi ajar, ada apa lagi? ada tujuan, ada kegiatan, ada materi ajar, ada asesmen, ada rubrik penilaian, dan Metode tidak atau metode. Ya, ya, metode. media dan LKPD Ya, itu ya, semua masuk. ya. Media dan LKPD, ya, ada metode dan ada asesmennya bagaimana yang Anda persiapkan? Saya menggunakan asesmen formatif, Pak, pada saat proses pembelajaran. Asesmen itu kan ada macam-macam, Ya. tergantung kapan dia digunakan. Jadi saya pada pembelajaran ini saya menggunakan asesmen formatif Ya. pada saat Kalau proses. asesmen awal Anda lakukan tadi di pembukaan, Ya, ada di pertanyaan pemantik itu, Pak, asesmen awal, di situ asesmen formatif nampak. apakah sama asesmen awal dengan tes formatif? Asesmen awal itu, Pak, untuk mengetahui kemampuan siswa. Kemudian kalau asesmen formatif itu Ya, pada saat semua semua tes, semua asesmen itu dalam rangka mengetahui kemampuan siswa. Tapi kemampuan siswa yang mana kalau untuk asesmen awal? apakah mereka sudah bisa menguasai materi ini. Ya, semua asesmen begitu. Oh, di Yang asesmen membedakan di mana? Asesmen awal dengan formatif. mengetahui gaya belajar, Pak. Gaya belajar peserta didik. Oke. Fungsi itu sudah masuk di fungsi dari asesmen awal. Di samping fungsinya untuk mengetahui gaya belajar, tidak selamanya juga hanya melalui asesmen awal, tapi fungsi dari lain dari asesmen awal itu apa? Merangsang anak-anak untuk bisa berpikir kritis. Iya, bukan itu. Itu juga masuk di kegiatan pendahuluan. Tapi asesmen awal untuk apa? Yang saya ingat itu. Anda tahu dari mana
Karena mereka menguasai yang diajarkan itu didapat atau diperoleh melalui proses yang Anda lakukan. Kalau Anda tidak memiliki pengetahuan awal yang dimiliki oleh mereka, ya, Dari mengajukan pertanyaan. disitulah fungsi asesmen awal, mengetahui batas awal kemampuan peserta didik. Kita mengklaim, saudara mengklaim dia sudah menguasai atau belum menguasai kan, kalau dari asesmen awal sudah dia kuasai gimana? Buat apa lagi diajarkan? Nah, disitulah fungsi asesmen awal itu. Sia-sia Anda mengajarkan sesuatu yang sudah selesai, sudah dianggap. Misalnya tata cara sholat, mereka sudah tahu sholat semua. Dari lapas-lapasnya dan buat apa lagi setelah asesmen awal kita. Nah, di situ fungsi asesmen awal, di samping juga asesmen awal itu, di samping mengetahui kemampuan awal peserta didik juga uh, untuk menentukan materi ini bisa lanjut atau tidak. Ya, di situ asesmen awal itu dibutuhkan. Kalau asesmen akhir yang disebut dengan tes formatif, ya gimana itu? Untuk mengukur kemampuan peserta didik apa sudah mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Ya, itu. Tapi tentu kita sudah mengantongi asesmen awalnya. Oh, mereka belum baru nyampe di mana pengetahuan mereka. Itu yang disebut dengan entering behavior knowledge itu. Batas awal pengetahuan atau kemampuan peserta didik. Oke, selanjutnya tadi saudara sudah menampilkan dari pembukaan itu apa yang dibelajarkan, lalu untuk apa materi ini dipelajari, mengapa, itu yang berarti filosofisnya. Ya, meskipun belum terlalu sempurna, tapi itu sudah dilakukan sehingga Anda sudah menerapkan konsep pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Metakognisi itu sudah mampu melakukan beberapa hal tadi, antara lain berpikir reflektif, berpikir eh, tingkat tinggi, sudah melampaui itu semua, berarti sudah dianggap sudah melakukan apa yang disebut mengakomodasi apa yang disebut dengan HOTS itu. Oke, kita pindah ke P5 PPRA ya. Maaf ini saya lagi banget. Ya, di dalam rancangan saudara P5 kalau di PAI di sekolah, penyusunan P5 itu kan menurut Anda didasarkan pada apa? P5 itu. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, kita kenal di situ ada dimensi-dimensi ya. Ya. Ada berapa dimensi dan apa saja dimensi itu? Ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Ada berapa tuh? 6 dimensi, Pak. 6 dimensi. Oke. Lalu ketika ini 6 dimensi tadi mau diproyekkan, ini kan include di dalam kokurikuler, Ya. ya.
kokurikuler. Meskipun kokurikuler ini dia juga ada relevansi dengan mata pelajaran yang Anda ampu PAI yang ada di intrakurikuler. Nah, coba bagaimana ya pilihan di dalam proposal yang Anda tawarkan itu? Eh, Penyusunan profilnya mengarah kemana dari 6 dimensi tadi? Lalu Baik. kemudian tujuannya apa? Lalu aktivitasnya sebagaimana? Kemudian eh, teknik penilaian atau asesmennya seperti apa? Silakan Anda uraikan. Baik, terima kasih Pak. Karena Ya. untuk proyek P5 ini kan melibatkan beberapa guru mapel dalam menyusun P5 Ya. ini. Ya, jadi yang pertama itu yang pasti kita berkolaborasi dulu dengan teman-teman untuk menentukan tema apa yang kita sepakati dalam pembelajaran. Kenapa demikian? Karena untuk P5 ini harus berkolaborasi antar mata pelajaran. Bukan soal harus. Alasan harus tadi itu apa? Itu terkait dengan ini, mohon maaf saya potong. Terkait dengan beban jam yang ada di Oh ya ya, kokurikuler itu sekian jam kan gitu, CPL-nya gitu kan, ya include dalam kurikulum secara total. Maka di sekolah, di satuan pendidikan itu ada totalitas kurikulum itu sekian, termasuk 302. sudah didistribusi pada intra, ekstra, dan Ya, kegiatan ekstra, intra, dan co-kurikuler. Ya gitu ya. ya, Nah, kenapa berkolaborasi dengan guru lain? Karena ada CPL-nya di situ. ya. Ada intra. Nah, lalu terkait dengan intra tentu ada pembidangan masing-masing, bisa bekerja sama, berkolaborasi. Oke, lanjut. Nah, dalam menyusun modul proyek ini ada beberapa langkah. Yang pertama, penyusunan profil. Nah, di dalam penyusunan profil ini dia semacam gambaran umum tentang proyek itu. Jadi di situ ada nama sekolah, ada tema, ada fase, ada alokasi waktu. Kemudian tujuan pembelajaran. Kebetulan Pak, kemarin saya itu mengangkat tema tentang perubahan iklim global dengan topik pengolahan sampah. Nah, dalam membuat tujuan pembelajaran ini harus ada kaitan dengan konten yang kita angkat. Maka tujuan proyek saya, peserta didik lebih sadar dengan penyebab perubahan iklim yang disebabkan oleh sampah dan mampu memberikan solusinya. Nah, di samping itu, dalam merumuskan tujuan, kita juga harus mengaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu, Pak. Kegiatannya seperti apa? Aktivitasnya. Aktivitas itu ada 4 tahap. Kalau saya, Pak, yang pertama tahap orientasi, ini tahap pengenalan. Jadi peserta didik dikenalkan dulu sampah yang bagaimana yang harus kita olah. Kemudian kan yang kedua tahap kontekstualisasi. Jadi mengamati sampah-sampah yang berserakan itu baik yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga tahap aksi. Ini melakukan atau membuat proyek, dan yang terakhir tahap refleksi. Iya. Jadi meninjau apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik dalam pelaksanaan proyek. Dan kemudian tahapan yang keempat asesmen, tahapan Oke, asesmen. cukup, cukup. Karena ini jam tinggal 2 menit waktunya. Sementara masih ada satu hal yang terkait dengan PTK. Saya pindah ke PTK karena ada item yang harus diberi angka di sini. Di dalam penelitian tindakan kelas itu, mahasiswa diharuskan untuk menyusun proposal terlebih dahulu. Rancangan proposal yang saudara sudah ajukan di LMS itu apa judulnya? Penerapan model pembelajaran problem based learning
untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik mengenai materi gibah dan tabayun. Kenapa? Ada apa dengan materinya sehingga ini perlu Dari diteliti? hasil berangkat dari identifikasi masalah ya Pak, Ya. kebetulan di materi itu hasil belajar anak-anak di bawah rendah. Maka Hasil itu yang kalau tabayun, hasil tabayun seperti apa? tabayun Banyak. itu tabayun itu Pak mengedepankan berpikiran positif sebelum sebelum berprasangka buruk. Masih berseliaran itu prasangka di sana ya, prejudice. Ya, mungkin seperti Sehingga perlu diangkat ini dia. karena Carlota itu merupakan hal yang umum Pak, Ya, gibah. tabiat manusia ya itu prejudice ya, prasangka. Oke. Lalu dengan judul seperti tadi, kerangka teori yang saudara yang mendasari konsep proposalnya apa? Melakukan kajian teori mengenai pengertian hasil belajar, kemudian tentang model pembelajaran problem based learning, seperti itu Pak. Jadi teori tentang problem based learning, Ya, tertib apa pendekatan-pendekatan pelajaran, model. teori-teori belajar, mesti ini di lalu teori tentang hasil belajar ya, Ya, hasil belajar juga ini perlu diangkat ya, yang menjadi dasar eh, yang akan diukur nanti. Nah, di metodologi Anda ada riset awal tidak yang Anda kemukakan di pendahuluan tadi bahwa ada sering masih ada prejudice prasangka-prasangka itu berseliaran di sana. Di ya, metode apa namanya Anda melakukan riset awal ya. ya, identifikasi masalah pertama Pak. Ya, identifikasi masalah kan di belakang laptop saja. Tapi tentu identifikasi tadi didasarkan pada fakta lapangan, ya kan? Ya, Nah, sehingga dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini harus ada riset sebelumnya. Yang itu yang dilakukan melalui prasiklus. Itu dilakukan tidak? ya, Ada prasiklus itu tidak? Itu riset awalnya. Sehingga riset awal itu masuk di kategori prasiklus juga. Di mana Anda punya menguatkan bahwa ini benar-benar penting untuk diteliti. Karena berdasarkan riset awal menunjukkan hasil belajarnya rendah dan seterusnya. Ya kan? Apakah riset awal itu berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh melalui nilai-nilai yang diperoleh maupun didasarkan pada wawancara yang diperoleh, data-data yang diperoleh melalui wawancara bahwa selama ini peserta didik masih sering berseliaran soal prasangka tadi, soal konten materi sehingga ini menjadi alasan kenapa kemudian penelitian ini bisa dilanjutkan kan. Ya. Saya kira cukup karena sudah waktu sudah 52 menit. ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.